Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil Islam wa ja'alana min ummati khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu saya telah menampilkan sebuah tema pesan untuk para penghujat Jokowi dan penghujat Anies Baswedan. Insya Allah dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu berikutnya sampai menjelang pencoblosan bulan Januari, bahkan sampai pengesahan hasil pemilu dan pengangkatan pemimpin baru negeri ini, masih akan semakin ramai berbagai ujaran kebencian, berbagai hujatan, penghinaan, dan lain sebagainya. Sekarang saja setelah kita menyaksikan pendaftaran resmi, setelah deklarasi dari dua pasangan, yakni pasangan Amin, Anies, dan Muhaimin. Kemudian pendaftaran dari pasangan belum jelas singkatannya apakah Gama atau apa. yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sudah beredar konsen-konsen yang berusaha memojokkan kedua pasangan itu. Belum lagi nanti kalau pasangan ketiga yakni Prabowo sudah mendapatkan jodohnya, pasti akan semakin ramai dunia medsos kita. Itu yang sangat saya sayangkan dalam pertemuan minggu yang lalu. Maka pada pertemuan minggu yang ini saya beri tema berhentilah menghujat. Berhentilah menghujat. Mengapa saya pilih tema ini? Karena kalau hujatan-hujatan seperti itu berlangsung terus, berarti kita ini semakin menumpuk dosa dan kesalahan. Kapan kita bertobatnya kalau masih harus menambah lagi dosa-dosa? Saya cuma ingin mengingatkan bahwa lewat hujatan, lewat berita-berita hoak, lewat kebohongan-kebohongan di medsos, sebenarnya para penghujat ini telah menjadikan kedua tokoh yang saya jadikan sampel kedua, yakni Presiden Joko Widodo dan Mas Anies Baswedan sebagai orang yang mazlum, orang yang teraniaya. Mengapa disebut orang yang mazlum? Karena pelaku-pelaku hujatan, para penghujat dalam medsos ini
telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang baik-baik dikatakan sebagai Fir'aun, dikatakan sebagai Dajjal, orang yang namanya sangat indah dan orang yang ganteng lagi, Anies Rashid Baswedan, dibaca dengan ANUS. Sungguh luar biasa penghinaan yang dilakukan. Maka ini berarti sang penghujat telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Para ulama kita telah mendefinisikan kezaliman itu dengan definisi yang sangat sederhana. Apa itu kezaliman? Atau az-zulmu dalam bahasa Arabnya. Az-zulmu kata mereka adalah wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, atau dengan ungkapan yang berbeda, wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada, menempatkan gelar Fir'aun, makhluk yang sangat durjana, durhaka kepada Allah, kepada orang yang tidak layak untuk menyandang predikat itu. Menempatkan nama anggota tubuh yang paling memalukan sebagai nama untuk orang. Sungguh ini adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas apa konsekuensi dari perbuatan teman-teman penghujat itu? Konsekuensi yang akan diterima oleh teman-teman penghujat itu adalah, pertama, kita ingat sebuah hadis Nabi. Hadis ini sahih. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu, hindarilah olehmu doa dari orang yang mazlum, orang yang teraniaya, yang kamu sebut Fir'aun padahal dia orang muslim biasa, yang kamu sebut dengan nama ANUS padahal namanya sangat indah, Anies Rashid Baswedan, nama marga asal Yaman, Timur Tengah. Maka takutlah kamu, hindarilah olehmu doa dari orang yang mazlum. Karena apa? Karena antara doa orang yang mazlum dengan Allah itu tidak ada hijabnya, tidak ada pemisahnya, tidak ada penghalangnya, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya eksekusi dari Allah terhadap doa orang yang mazlum tadi tidak harus berlangsung sekaligus, tidak harus berlangsung setahun 2 tahun lagi, bahkan bisa jadi eksekusi pelaksanaan terhadap doa orang yang mazlum itu berlangsung di akhirat nanti. Kalau balasan dari Allah atas doa orang yang mazlum itu berlangsung di dunia, itulah yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari, kualat. Kualat. Kalau bahasa Maduranya keneng belet. Kualat. Itu kalau balasannya respon Allah terhadap doa yang mazlum tadi itu berlangsung di dunia.
Kalau tidak berlangsung di dunia, pasti akan berlangsung kelak di akhirat. Sehingga teman-teman, sahabat-sahabat kita yang nafsunya sangat menggebu-gebu dalam menyebarkan konten-konten hoak, mereka itu nanti di akhirat akan termasuk di antara kaum muflisin. Kaum muflisin itu adalah kaum yang pailit, ya. Dalam hukum perdata, dalam hukum pidana, kepailitan itu berlaku untuk orang yang aset dan kekayaannya itu tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada pihak ketiga. Hutangnya 5 miliar, harta yang dimilikinya cuma 1 miliar. Itu namanya orang yang dinyatakan pailit. Dalam hadis yang sangat terkenal, ketika kita menghadapi acara syawalan, acara halal bihalal, kita mendengar Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Siapa orang yang pailit itu? Para sahabat menjawab sebagaimana arti muflis yang dikenal. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Yang dimaksud muflis di kalangan kami adalah man la dirham lahu wa la mata'. Ialah orang yang tidak punya duit lagi, tidak punya dirham lagi, wala mata', tidak punya perhiasan dan kekayaan, padahal dia banyak hutang. Nabi menanggapi jawaban para sahabat ini dengan mengomentari, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama wa qadhafa wa safaqa damaha. Orang muflis yang dari kalangan umat itu bukan muflis dalam arti gak bisa bayar hutang di dunia. Tapi yang disebut muflis itu ialah orang yang datang kelak menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala amalan-amalan yang lain. Tapi di samping itu dia membawa dosa. Dosa apa? Waqad syatama hadza. Dosa akibat dia mengumpat, menghujat, melakukan ujaran kebencian terhadap si A, menampar si B, menumpahkan darah si C, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Nabi, pahala dari sholat puasa orang tersebut diambil oleh Allah untuk membayar kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Besok yang namanya dosa orang menyebarluaskan konten hujatan, konten hoak dan lain sebagainya, itu akan diambil pahala sholatnya, sholat berjamaah subuh, berjamaah isya dan lain sebagainya, sholat sunat yang dia lakukan, untuk diberikan kepada si A, si B, si C, si D yang telah dirugikan, yang telah dihujat dan dituduh macam-macam, padahal tidak ada bukti. Sehingga fa in faniyat hasanatu,
Apabila kebaikan-kebaikan dari orang tersebut, orang yang melakukan hujatan tadi, orang yang melakukan pembunuhan tadi, termasuk pembunuhan karakter, bukan membunuh secara fisik, tapi karakter orang yang dihujat, direndahkan betul. Besok kalau sudah habis amal kebajikan dari si penbarkoah, maka justru dosa-dosa orang yang pernah dirugikan akan ditimpakan kepada si penebar hoak. Dosanya si A, dosanya si B, dosanya si C, dosanya si D dan lain sebagainya diambil untuk ditimpakan kepada si penebar hoak dan sebagainya. Maka akhirnya dia menanggung dosa, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha mengikuti pilpres, termasuk pileg dan lain sebagainya, pada tahun 2024 dengan cara-cara yang sehat, cara-cara yang santun, yang menunjukkan bahwa ini benar-benar pesta demokrasi, bukan perang urat saraf. Kita tampilkan kelebihan-kelebihan calon pemimpin yang kita dukung, tanpa mencela apalagi memfitnah terhadap calon yang lain. Itulah pesan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah, beruntunglah orang yang aibnya sendiri membuat dia sibuk sehingga tidak sempat membicarakan aib, kesalahan, kekurangan orang lain. Kalau dicari mafhum mukhalafahnya, kesimpulan dari kebalikan pernyataan, wailun liman syaghalathu uyubun nasi an uyubi nafsihi. Wail, cilakalah orang yang aibnya orang lain telah membuat dia sibuk sehingga tidak sadar tentang aib dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Seandainya kesehatan saya memungkinkan dan saya sudah pensiun dari ASN, dari aparatur sipil negara, saya akan berkampanye untuk sahabat saya, Mahfud MD. Tapi cara saya berkampanye yang saya tunjukkan kelebihan-kelebihan dia, tanpa ngasorti calon-calon yang lain. Saya akan katakan bahwa Mahfud MD ini adalah satu-satunya calon yang pengetahuan dan pengalamannya sangat lengkap, sehingga ada yang menyebut Mahfud MD itu hatam trias politik, memiliki pengalaman yang sempurna pada 3 kekuasaan, 3 bagian kekuasaan legislatif sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, yang di zaman beliau lah Mahkamah Konstitusi itu berkibar menjadi lembaga yang sangat disegani. Masih ingat kasus Anggoro Anggodo, ya? Pada waktu itu MK sangat-sangat disegani. Berbeda dengan sekarang, bahkan yang sekarang orang menjulukinya sebagai mahkamah keluarga. Jadi MK diplesetkan dari Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga.
Belum lagi ketua MK yang terjaring KPK karena melakukan korupsi. Saya akan jelaskannya sebenarnya. Saya akan jelaskan pula Bapak Mahfud ini adalah orang yang sangat rendah hati, tidak emosional. Walaupun di sebagian medsos dikatakan justru ini kelemahan Mahfud. Sudah ada yang mengatakan Mahfud itu gila jabatan. Mahfud itu apalagi penjilat. Itu sudah ada sekarang. Ya. Penjilat mengapa? Karena dia sangat konsisten menjalankan tugasnya. Orang merasa bahwa Menko Polhukam yang sekarang ini ngerantasi, kata orangnya. Berbeda dengan Menko Polhukam sebelumnya, yang tampak hanya sebagai pelengkap penderita. Mengapa orang menganggap Mahfud gila jabatan? Satu hal yang ditampilkan di medsos itu, karena Mahfud ketika terkena PHP, kalau dalam bahasa Madura PHP itu pemberian harapan palsu, hanya pada last minute sebelum dideklarasikan nama calon wakil presiden pendamping Jokowi di tahun 2019. Bukan Mahfud yang jadi, tapi Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, sahabat saya juga. Itu benar-benar menyakitkan. Saya pun pada waktu itu, seandainya saya tidak akan mau menerima tawaran dalam pemerintah. Saking sakitnya hati. Coba orang sudah disuruh mengukur baju sekarang. Alhamdulillah baju 5 tahun yang lalu bisa dipakai pada tahun ini. Tapi Mahfud mau menerima tawaran untuk duduk dalam kabinet, walaupun dia telah di PHP. Ini di mata penghujat Mahfud, dianggap Mahfud ini gila jabatan, dipermalukan seperti itu masih mau duduk. Bahkan sebagai Menko Polhukam dia all out, ya, sehingga terkesan ngerantasi terhadap segala. Itu kalau saya nggak jadi jurkamnya Mahfud, tapi kesehatan saya tidak memungkinkan, akan saya tonjolkan. Justru di situ kebesaran hati seorang Mahfud MD. Dia tidak berbicara tentang harga dirinya, tapi dia berbicara tentang apa yang mungkin dapat dia sumbangkan untuk negeri tercinta ini. Dia terima jadi Menko Polhukam, dan dia bekerja dengan sepenuh hati, tidak nanggung-nanggung, sehingga kesannya sangat baik di mata masyarakat dan rakyat. Bapak-bapak, mestinya kampanye kita mendukung calon pemimpin kita seperti itu, tidak dengan cara membuat hoax, membuat ujaran kebencian. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, i'anah dan inayahnya kepada kita, sehingga pemilu tahun 2024 termasuk pilpresnya berjalan dengan aman dan damai. Amin ya mujibas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq wa huwa al-musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.